Assalamualaikum teman-temanku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi rapor dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kalian harus menyiapkan software Microsoft Excel. Biasanya di setiap laptop itu tentu ada Microsoft Excel. Setelah itu, kalian bisa buka softwarenya untuk memulai langkah pembuatan aplikasi rapor ini. Nah, langkah yang selanjutnya kalian bisa bikin cover seperti ini. Selanjutnya, kalian juga membuat halaman sampul raport, membuat identitas sekolah, membuat kerangka identitas siswa, membuat kerangka nilai seperti ini, dan untuk sheet yang ini lanjutan dari sheet yang sebelumnya. Langkah selanjutnya, kalian bisa menyiapkan identitas siswa, daftar hadir siswa, KKM, dan predikat. Nilai salah satu mata pelajaran yang memuat nilai predikat, deskripsi, dan nilai sikap atau nilai spiritual, serta menyiapkan daftar kumpulan nilai untuk semua mata pelajaran guna mengisi di dalam kerangka nilai. Untuk mengisi daftar hadir siswa, langkah pertama yaitu blok semua pada sel tanggal, lalu klik conditional formatting, selanjutnya pilih New Rule, kemudian klik Format only cell that contain, kemudian pilih Specific Text dan tulis S, lalu pilih Fill dan klik warna kuning. Oke. Langkah selanjutnya, pilih Conditional Formatting, lalu klik Manage Rule, kemudian klik New Rule dan klik Format only cell that contain. Selanjutnya Format only cell itu diklik Specific Text. Setelah itu tulis huruf I, format, dan pilih warna hijau, lalu OK. Untuk langkah alasan yang digunakan sama dengan langkah izin, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk rumus S, yaitu sama dengan kontif buka kurung blok semua pada tanggal 1 hingga tanggal 30, lalu titik koma dan petik 2, tulis huruf S, petik 2 kembali dan tutup kurung, kemudian enter. Untuk huruf I dan A sama dengan langkah huruf S, hanya saja diganti huruf keterangannya. Setelah itu di-drag dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi daftar kumpulan nilai pada pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk mengisi kolom nilai pengetahuan, kita bisa mengisi rumus yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik angka 1 pada nama Edelweiss, kemudian titik koma, lalu blok mulai dari kolom nilai K3 di sudut kiri atas hingga deskripsi sudut kanan bawah. Untuk mengisi rumus nilai KI3 sama dengan VLOOKUP buka kurung sel A7 titik koma di blok dari sel A7 hingga ke bawah semuanya, lalu mutlak atau tombol F4, lalu titik koma dan tulis angka 7 untuk kolom ke-7, titik koma, klik angka 1 untuk true, kemudian tutup kurung lalu enter, kemudian tarik ke samping untuk copy. Untuk kolom ke-8 atau predikat, ganti sel B7 menjadi A7, kemudian setelah mutlak tadi angka 7 diganti menjadi angka 8, kemudian enter. Untuk sel B7 diganti menjadi A7 karena kita blok mulai dari sel A7 hingga habis kolom di sheet tersebut. Lalu
angka 7 diganti menjadi ke-8 karena predikat berada pada kolom 8. Dan aplikasikan ke semua sel di sheet DKN, kemudian hasilnya seperti ini. Untuk pengisian daftar nilai mata pelajaran, klik entry nilai sesuai dengan nilai yang didapat peserta didik. Kemudian untuk rumus predikat pada KI 3 yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik G7, titik koma, kemudian blok sheet KKM KI 3, mulai sel G8 hingga I7. Mutlak atau tekan F4, titik koma, 2, titik koma, 1, tutup kurung, kemudian enter. Aplikasikan ke semua rumus di nilai agama dan hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke sheet raport. Selanjutnya kita ke halaman 3 yaitu raport, nama sekolah. Langsung saja kita link sama dengan ke sheet halaman 1 lalu ke nama sekolah. Enter, alamat, link juga sama dengan di halaman 1. Kita klik alamat sekolah serta nama peserta didik. Sebelumnya kita harus membuat urut dulu. Urut angka 1. Selanjutnya kita klik di nama peserta didik sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kemudian angka 1 tadi kita mutlak. Lalu titik koma. Kita langsung ke sheet DKN, kita blok seperti tadi dari angka 1 hingga kolom dan baris paling bawah sendiri. Kemudian titik koma 2, titik koma 1 karena ada pada kolom kedua dan baris ke-1. Lalu tutup kurung dan enter. Untuk nomor induk angka 2 kita ganti menjadi angka 3. Langsung saja untuk kelas kita copy rumus dari nomor induk tadi, hanya saja angka 3 atau kolom 3 tadi kita ganti angka 5 karena ada pada kolom kelima. Selanjutnya semester kita copy seperti kelas tadi, hanya saja angka 5 kita ganti menjadi angka 6. Untuk tahun pelajaran langsung saja kita isi 2018 per 2019. Untuk predikat dapat kita copy rumus dari nama peserta didik, hanya saja yang angka 2 tadi atau kolom 2 kita ganti menjadi angka 13 atau ada pada kolom ke-13. Yang selanjutnya untuk predikat sosial rumusnya sama, hanya saja kita ganti angka 2 menjadi angka 21 karena ada pada kolom ke-21. Selanjutnya deskripsi kita ganti kolomnya menjadi 14. Sama seperti deskripsi yang spiritual, hanya saja diganti angka 22 untuk kolomnya. Selanjutnya langsung saja ke nilai pendidikan agama. Rumusnya sama, hanya saja angkanya diganti angkanya menjadi 7 karena ada pada kolom ke-7. Selanjutnya untuk predikat pendidikan agama rumusnya sama, hanya saja angka 2 kita ganti menjadi angka 8 karena ada pada kolom ke-8. Untuk deskripsi rumusnya sama seperti tadi, angka 2 atau kolom tersebut diganti menjadi angka 9 karena deskripsi ada pada kolom ke-9. Selanjutnya dapat kalian samakan seperti tadi rumusnya. Langsung saja kita ke halaman 4.
kita copy nama peserta didik, rumus dari nama peserta didik, kembali lagi untuk ke halaman 4 dan nilai pendidikan agama kita copy. Selanjutnya untuk urutan kita ganti ke urutan yang ada di sheet tersebut, lalu kita mutlak. Kemudian dalam angka 2 dapat kita ganti menjadi angka 10. Kemudian predikat rumusnya sama, hanya saja diganti kolom atau angka yang pada kolom tadi, angka 10 tadi itu diganti menjadi angka 11. Selanjutnya untuk deskripsi rumusnya sama, di copy saja dan kolom akan kita ganti menjadi 12 karena ada pada kolom ke-12. Dapat dilanjutkan untuk mata pelajaran yang lain dan langsung saja kita ke ekstrakurikuler bahasa Inggris. Kita masukkan rumus. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ke urutan angka 1 tadi kita mutlak, lalu titik koma, kita masuk ke sheet DKN, lalu kita blok seperti tadi hingga kolom baris paling bawah sendiri. Lalu kolomnya kita ganti menjadi 77 karena ada pada kolom ke-77, titik koma 1 tutup kurung dan kita enter. Untuk keterangan dari predikat bahasa Inggris rumusnya sama, langsung saja kita copy, kita paste. Kemudian angka 77 kita ganti menjadi 78 karena ada pada kolom ke-78. Untuk pramuka dapat kita copy. Selanjutnya angka 77 kita ganti menjadi 79 dan selanjutnya untuk keterangan angka kolom kita ganti menjadi angka 80. Untuk ketidakhadiran langsung saja kita ke kolom yaitu sakit atau huruf S. Dapat kita masukkan rumus dari DKN, yaitu kita masukkan rumus lagi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, mutlak, angka satunya tadi di drag atau di blok dari semua di DKN seperti yang tadi, kemudian titik koma, sebelumnya setelah di blok jangan lupa untuk dimutlak, kemudian titik koma 77 karena ada pada kolom ke-77, titik koma 1 dan tutup kurung lalu di enter. Selanjutnya untuk izin rumusnya sama, dapat di copy dari kolom sakit tadi, hanya saja kita ganti angka pada kolom diganti menjadi 82. Selanjutnya untuk alasan dapat di copy juga seperti tadi, hanya saja kita ganti menjadi kolom 83. Mohon maaf untuk sebelumnya yang di DKN tersebut diganti menjadi CE karena tadi kurang blok sampai CE. Untuk raport hasilnya jadi seperti ini ya.
Langsung saja kita membuat icon-icon yang dapat di-link ke berbagai halaman. Selanjutnya kita pilih menu developer dan kita pilih insert, lalu kita pilih spin button atau tanda panah ke atas atau ke bawah, kita drag, kemudian klik kanan dan kita pilih format control, lalu pada sel link kita klik nomor 1 pada urut dan jangan lupa untuk dimutlak, kemudian OK. Setelah itu kita coba tombol atas dan bawah tersebut berfungsi atau tidak. Kita cek dulu, panah ke bawah, ke atas ternyata berfungsi ya. Langsung saja kita ke home atau gambar rumah itu, kita klik icon rumah tersebut dan kita klik kanan, kita pilih hyperlink, kemudian pilih place in this document, lalu kita klik cover untuk ke menu atau home-nya, kemudian OK. Lalu untuk icon preview kita klik kanan, kita pilih assign makro, kemudian klik new, langsung kita membuat kodenya, kita ketik di sini yaitu aktif, jangan lupa A-nya besar ya, aktif, sheet, S-nya besar, titik, print preview, P-nya print dan P huruf P dari preview itu besar ya. Kemudian kita klik lagi icon print preview, assign makro, kemudian kita pilih preview. Setelah pilih preview kita OK. Selanjutnya kita ke icon print. Langkahnya sama seperti print preview, klik kanan assign makro, kemudian new, kita buat kode aktif, sheet, titik, print out. Jangan lupa huruf besar kecilnya. Lalu kembali ke klik kanan lagi dari icon print, kemudian kita pilih cetak. Setelah itu OK. Kemudian akan kita coba untuk print preview, print out, dan dapat kalian aplikasikan ke icon-icon kalian.